Nah, kita lanjutin perbincangan tadi Ustadz ngomong-ngomong jodoh nih, kebetulan masih jomblo Ustadz. Waduh. Ternyata santrinya Ustadz banyak yang ini ya, maksudnya nikah jadi sesama santri begitu ya? Iya. Bulan lalu ada. Oke. Ada yang sudah ada anaknya juga. Oh, Masya nah Allah. ada satu target nggak Ustadz bahwa kemudian setiap santri sebisa mungkin mereka berjodoh dengan sesama santri yang ada di sana. Ya. Sehingga Ustadz punya impian. Impian terbesar apa Ustadz? Sampai kemudian harus sebisa mungkin ya santri dengan santriwati kemudian berjodoh. Ada impian besar apa Ustadz? Impian saya mereka yang melanjutkan tahfiz gratis Perjuangan ini. ini ya, Ustadz, ya. Karena kita punya banyak cabang ya, ngapain juga dia bertengkar. Kita taruh di mana-mana gitu kan. Ya, dia di situ nggak perlu lagi sewa rumah, nggak perlu lagi bayar listrik. Ya, alhamdulillah kita ada wakaf, ada sewa, ada beli sendiri, ada pinjem. Nah, ini yang menarik. Makanya saya ini bercita-cita semoga di Jakarta ada tempat yang kita punya sendiri atau wakaf di tengah kota yang bisa menarik orang-orang daerah Betul. atau orang-orang itu untuk kita didik di sini. Dan ini ibu kota luas sekali yang Sudah ada tapi pinjaman di Kemang, Jaksel. Oh di Kemang udah ada Ustadz? Ya, Itu pinjam atau sewa? pinjam. Masya Allah. Di Kemang itu rumah mewah, 14 miliar harga rumahnya. Masya Allah. Sudah berapa lama Ustadz dipinjamkan Hampir sama 2 mereka? tahun. Sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Di Bintaro juga rumah mewah juga. Alhamdulillah. Jadi banyak agnia-agnia tidak memberikan uang tapi memberikan fasilitas rumah yang kalau modal itu sampai 14 miliar 14 Ki. miliar, Masya Allah. Bener. Ustadz, ini mau nanya tadi Fauzi. Apa sih? Silakan Fauzi mau nanya. Barista nanya silahkan. Kan saya punya anak juga nih Pak Ustadz nih ya, masih kecil-kecil lah. Pengen juga nih punya anak tahfidz juga kan. Tapi kalau misalkan belum ke pesantren gitu. Ya. Kalau di rumah itu gimana tips atau tripnya untuk ngajarin anak tuh bisa tahfidz gitu. Nah. Memungkinkan nggak? Apakah harus kita kirim ke pesantren gitu? Memungkinkan, tapi berbeda. Kenapa? Karena di rumah pasti handphone. Iya. Mendiamkan anak kan rata-rata orang tua sekarang nggak mau susah. Iya, Ini iya. HP nih berhenti. Musuhnya Al-Quran HP. HP bener. Jadi nggak bisa menghafal. Jadi pas menghafal lihat HP, oh sudah selesai. Jadi ente berani nggak sih kalau anak nangis nggak ngasih HP? Nah, Nih Quran baca, ayo berani nggak? kasih duit aja, kasih duit. Kasih duit buat beli pulsa, sama aja. Salah juga ya. Tapi bisa insya Allah. Cuma memang kualitasnya berbeda. Mungkin Ya. cuma bisa hafal juz 30 gitu kan. Tapi kalau untuk yang fokus, dia bisa menghafal sampai 30 juz itu memang harus di karantina, nggak boleh bolak-balik. Dia harus di situ, jadwal pegang HP-nya sebulan sekali biasanya. Masya Allah. Bahkan 2 bulan sekali. Mhm. Jadwal pegang handphone nggak boleh sama sekali. Jadi kalau di pesantren itu aktivitas mereka apa tuh? Oh, alhamdulillah Apa- banyak. Maksudnya biar nggak boring kali ya. Mungkin kita Jadi- bisa tahu lah gitu. jadi Jangan saya, nggak khawatir ngirim anak-anak kita ke Betul. pesantren gitu. Saya memperhatikan apa kesukaan orang. Jadi saya dulu waktu pesantren yang buat saya bertahan itu main bola. Jadi saya buat timnas Al-Kausar FC. Jadi teman-teman yang mau tanding, ayo. Masya Allah. Jadi main mini soccer. Jadi mereka senang kita keluar main futsal, main ini di tahfiz juga main, tapi bertanding dengan orang lain juga. Ada siaga bencana juga, ada bencana ya refreshingnya di situ. Bantuin orang, gitu. Tenaga kita kan orang butuh tapi itu santri menganggap itu adalah refreshing. Iya. Jadi kegiatannya lumayan banyak. Ada bela dirinya juga, ada pertandingan, ada waktu ya kita ikut. Jadi nggak melulu tiap hari itu apalan terus gitu ya. Jadi liburnya setiap pekan ada 2 hari. Jadi 2 hari itu silahkan bebas mau ngapain, tapi nggak boleh pulang. Nah berkaitan dengan ini penasaran juga Ustadz. Kan tadi Ustadz Rahmat Al-Kausar bilang kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, dengan lembaga pendidikan lain. Metodenya ini seperti apa sih yang dijalankan di tempatnya Ustadz Al-Kausar? Nah, jadi metode yang saya pakai ya sama dengan tahfiz pada umumnya. Nah, memang kita mengedepankan bagaimana agar anak-anak itu sudah bangun sholat tahajud 2:30. Jadi disaring secara alami. Anak-anak yang nggak serius ya keluar sendiri kan capek dibangunin. Jam 2:30, Senin Kamis puasa. Bahkan justru saking solehnya mereka ya alhamdulillah ada yang puasa Daud juga. Jadi tersaring. Makanya saya merasakan berbeda. Saya dulu pesantren nggak fokus hafalan Quran. Tapi pas saya buat tahfiz itu beda. Jadi hatinya agak lembut-lembut lah, beda. Alhamdulillah. Berantem itu ya 10% kayaknya. Yang melawan juga, alhamdulillah nggak ada sih yang melawan. Selama bertahun-tahun. Muridnya baik-baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Walaupun nakal ya nakal anak-anak ya, Ustadz ya. anak-anak Iya, jahil biasa Ya. itu. Suka godain temennya itu biasa tuh Rizky di pesantren. Betul. Apa yang Ustadz
sudah pikirkan dan kemudian permohonan besar ke Allah tuh supaya rumah ini terus menjadi jariah Baik. yang mengalir. Itu yang saya minta kemarin waktu umroh. Saya kan Masya bimbing umroh sekitar 44 jemaah keliling tawaf di Ka'bah ya, saya minta begitu. Mudah-mudahan ini kekal hingga hari kiamat. Ya. Masya Allah, amin. Semoga santri-santri yang ring 1, saya kan ada ring 1, ring 2, ring Iya. 3. Ring satunya ini ya dia bertahan istiqomah, kan? Karena memang saya ajarkan dia jangan materialistis. Iya. Jangan ada yang berpikiran gaji tapi digaji. Betul. Ya, walaupun sedikit ya tapi berkah insya Ya, Allah. berkah cukup. Dia nikah kita bantuin. Masya Allah. Dia ada kebutuhan yang mendesak ya kita harus bertanggung jawab gitu. Iya. Jadi cita-cita besar saya semoga ini bertahan hingga hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz Solid bisa memberikan kesimpulan dan pelajaran apa yang sebenarnya kita bisa petik dari kisah Ustadz Rahmat Al-Kausar ini. Sambil berdiri Ustadz. Ya, maaf Ustadz. Silakan. Fadhol. Di antara bagian dari perjalanan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat adalah sedekahun jariyah. Sedekah yang kita berikan untuk agama, yang kita berikan untuk Rasul, yang kita berikan untuk perjuangan, sekalipun kita sudah tidak ada, selama tempat yang kita bantu, selama tempat yang kita bangun masih berdiri kokoh, gagah, dan terus di dalamnya ada kebaikan, ada amal soleh dan ibadah, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada kita dan keluarga yang mensupport dan memberikan dukungan untuk membantu mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Kausar menjadi penyemangat bagi kita semua untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini dalam rangka membekali diri dengan tabungan yang tidak akan pernah habis pahalanya dan terus mengalir hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat tiba. Masya Allah. Semoga apa yang tadi ya sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat Al-Kausar dan juga disampaikan Ustadz Solid bisa bermanfaat dan kisah ini bisa terus menginspirasi kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita lanjutkan ngopi Ustadz. Oke. Di Ngobrol Perihal Iman. Alhamdulillah. Bismillah.